Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, upaya pengembangan atau pembelajaran keterampilan vokasional sederhana bagi anak tunagrahita sebaiknya memperhatikan hasil asesmen kebutuhan masing-masing anak tunagrahita. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip A. Individual, B. Individuasi, C. Individualisasi, atau D. Pembiasaan. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Individualisasi. Adapun penjelasannya, prinsip individualisasi atau individualized educational program atau plan merujuk kepada karakteristik kemampuan belajar siswa tunagrahita, maka layanan proses pembelajaran keterampilan peserta didik tunagrahita perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu siswa. Implikasinya, Anda perlu membuat program pembelajaran keterampilan yang kedalaman dan keluasan materinya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik, meskipun pelaksanaannya dapat dilakukan di kelas secara bersama-sama. Nomor 2, prinsip pengembangan atau pembelajaran keterampilan vokasional yang dalam implementasinya memperhatikan aspek hambatan dalam memahami materi pelajaran yang bersifat abstrak, yaitu A. Individualisasi, B. Kekonkretan, C. Keberurutan, atau D. Kesederhanaan. Ini abstrak berarti konkret ya teman-teman, butuh yang konkret. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kekonkretan. Adapun penjelasannya, prinsip kekonkretan atau konkret, karakteristik siswa tunagrahita adalah mengalami hambatan untuk memahami bahan ajar yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam pembelajaran perlu diberikan contoh-contoh konkret. Di samping itu, peserta didik tunagrahita juga lebih cenderung atau mudah untuk meniru terhadap apa-apa yang menarik dilihat dan yang terjadi di sekitarnya. Nomor 3, prinsip pengembangan atau pembelajaran keterampilan vokasional yang dalam implementasinya memperhatikan karakteristik fungsi mental peserta didik tunagrahita, rentan perhatian dan konsentrasi, kesukaran memusatkan perhatian, sehingga membutuhkan penambahan waktu dalam belajarnya. A. Pengulangan, B. Ketidakragaman aktivitas, C. Keberurutan, D. Kekonkretan. Coba kita analisis ya teman-teman. Di sini tunagrahita itu rentang perhatian atau konsentrasinya, kesukaran memusatkan perhatian. Nah, berarti membutuhkan penambahan waktu, berarti pengulangan ya teman-teman. A. Nah, jadi penjelasannya prinsip pengulangan atau belajar secara berulang-ulang. Karakteristik fungsi mental peserta didik tunagrahita diantaranya adalah jangkauan atau rentang perhatiannya pendek dan terbatas, kesukaran dalam memusatkan perhatian, cepat beralih perhatian, pelupa, dan mengalami hambatan mengungkapkan kembali suatu ingatan atau memori.
Nomor 4, prinsip pengembangan atau pembelajaran keterampilan vokasional yang dalam implementasinya menuntut kemampuan Anda untuk menciptakan iklim dan suasana belajar kondusif dengan cara merekayasa lingkungan belajar yang memungkinkan anak mau belajar atau beraktivitas secara intensif, yaitu A. Keberurutan, B. Pembiasaan, C. Pengulangan, D. Kekonkretan. Di sini ada kata-kata intensif berarti pembiasaan ya teman-teman. Nah, jawaban yang tepat adalah B, pembiasaan. Adapun penjelasannya, mengingat upaya pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita lebih ditekankan kepada kemampuan atau keterampilan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, maka implikasinya Anda sebaiknya mampu menciptakan iklim dan suasana kondusif dengan cara menata, merekayasa lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa belajar atau melakukan latihan-latihan atau drill secara intensif, sistematis, dan berkesinambungan, sehingga terbentuk pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi atau melayani kebutuhan diri sendiri. Nomor 5, peserta didik tunagrahita mampu melakukan secara efektif satu macam jenis keterampilan yang dilakukannya secara rutin dari waktu ke waktu. Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip pengembangan pembelajaran keterampilan vokasional yaitu A. Ketidakberagaman aktivitas, B. Keberurutan, C. Penguasaan kemampuan prasyarat, atau D. Individualisasi. Nah, ini satu macam jenis keterampilan. Nah, yaitu berarti tidak beragam ya teman-teman, ketidakberagaman aktivitas. Jawaban yang tepat adalah A, ketidakberagaman aktivitas. Adapun penjelasannya, prinsip ketidakberagaman aktivitas. Peserta didik tunagrahita mengalami hambatan fungsi mental, yaitu diantaranya dalam hal kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, dan mengasosiasikan waktu sesuatu. Oleh karena itu, berdampak pula pada kemampuan siswa untuk melakukan aktivitas yang bersifat berdiferensiasi. Peserta didik tunagrahita diasumsikan dapat melakukan secara efektif satu macam jenis pekerjaan yang dilakukannya secara rutin dan terus-menerus dari waktu ke waktu. Misalnya melakukan pekerjaan khusus, pengepakan, mencap surat pos, dan mengantar minuman. Nomor 6, prinsip pengembangan dan pembelajaran keterampilan vokasional yang dalam implementasinya menuntut kemampuan Anda untuk merinci suatu pekerjaan, tugas, atau keterampilan yang akan diajarkan kepada anak tunagrahita adalah A. Pengulangan, B. Ketidakberagaman aktivitas, C. Penguasaan kemampuan prasyarat, atau D. Keberurutan. Ini kan rinci, berarti urut ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Keberurutan. Adapun penjelasannya, prinsip keberurutan atau sekuensial, karakteristik fungsi mental peserta didik tunagrahita diantaranya mengalami hambatan untuk berkonsentrasi atau memusatkan perhatian pada suatu objek dan hambatan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, kegiatan, tugas secara sekaligus. Implikasinya dalam proses pembelajaran keterampilan, siswa tunagrahita Anda sebaiknya memiliki kemampuan untuk melakukan analisis tugas atau task analisis, yaitu dengan cara memerinci suatu pekerjaan atau tugas yang akan dilakukan siswa tunagrahita dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang lebih kecil dan sederhana, sehingga lebih mempermudah anak untuk memahami, mengikuti, dan mengerjakannya. Nomor 7, prinsip pengembangan dan pembelajaran keterampilan vokasional yang dalam implementasinya menuntut kemampuan Anda untuk memahami, mengenal, dan memiliki informasi data yang lengkap dan akurat mengenai kemampuan dasar yang dimiliki anak tunagrahita adalah A. Berkesinambungan, B. Kesederhanaan, C. Penguasaan kemampuan prasyarat, atau D. Rutinitas pembiasaan.
yang mana teman-teman kemampuan dasar. Nah, berarti penguasaan kemampuan prasyarat ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Prinsip penguasaan kemampuan prasyarat atau prerequisite. Implikasinya Anda dalam proses pembelajaran keterampilan peserta didik tunagrahita terlebih dahulu perlu memahami, mengenal, dan memiliki informasi atau data yang lengkap dan akurat mengenai kemampuan dasar yang dimiliki siswa, kemampuan melakukan asesmen. Dengan demikian, guru mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan siswa tunagrahita, sekaligus sebagai dasar bagi guru untuk merancang program kemandirian siswa tunagrahita secara tepat. Nomor 8, prinsip pengembangan atau pembelajaran keterampilan vokasional yang dalam implementasinya menuntut kemampuan Anda untuk memiliki kesepemahaman, kesesuaian, serta jalinan komunikasi yang baik dan intens dengan pihak-pihak terkait dengan pendidikan anak tunagrahita, yaitu A. Rutinitas atau pembiasaan, B. Penguasaan kemampuan prasyarat, C. Kesederhanaan, D. Berkesinambungan. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Berkesinambungan. Adapun penjelasannya prinsip belajar berkesinambungan atau continuous learning progress. Karakteristik fungsi mental peserta didik tunagrahita adalah daya memorinya sangat rendah, sehingga mudah lupa, lemah dalam memahami suatu peristiwa, serta kurang mampu untuk mengasosiasikan sesuatu secara kontekstual. Implikasinya harus ada kesempatan, harus ada kesepemahaman, kesesuaian, serta jalinan komunikasi yang baik, intens, dan berkesinambungan antar pihak sekolah, terutama guru dengan pihak orang tua, keluarga orang tua, siswa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Nomor 9, prinsip pengembangan atau pembelajaran keterampilan vokasional yang dalam implementasinya menuntut kemampuan Anda untuk memilih, menentukan, dan mengerjakan keterampilan yang berguna atau meaningful untuk kehidupan sehari-hari adalah A. Kekonkretan, B. Penguasaan kemampuan prasyarat, C. Fungsional aplikatif, D. Berkesinambungan. Nah, ini keterampilan yang berguna atau meaningful, yaitu jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, fungsional aplikatif. Adapun penjelasannya, prinsip fungsional aplikatif atau aplikatif fungsional, implikasinya peserta didik tunagrahita perlu diajarkan, dibimbing, dan dilatihkan bahan ajar keterampilan yang berguna atau meaningful untuk kehidupan sehari-hari. Implikasinya segala hal aktivitas yang dibelajarkan dan dilatihkan guru pembimbing kepada siswa tunagrahita sedang adalah sesuatu yang bermanfaat, fungsional, atau aplikatif bagi kehidupan sehari-hari anak. Nah, dalam arti dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sehingga tidak bergantung kepada pihak lain. Nomor 10, prinsip penilaian pengembangan pembelajaran keterampilan vokasional sederhana pada anak tunagrahita sebaiknya merujuk kepada A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan normatif, C. Penilaian acuan kemajuan diri sendiri, D. Penilaian acuan kelas. Tentu yang tepat adalah A ya teman-teman, penilaian acuan patokan. Adapun penjelasannya berdasarkan penilaian acuan patokan atau PAP, yaitu perolehan nilai atau prestasi seorang peserta didik dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki sebelumnya dan patokan yang ditetapkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.